Ya, ngasih makan ikan dulu deh. Ini ikan nila nih, nila merah. Gantian, jangan berebut ya. Sini dong, deket sama Om. Makan. Tuh yang udah Mas Firman, kamu minggir dulu ya, gantian dia. oi Mas Firman, ngapain? Waduh, lagi ngapain nih Pak Taufik sama Pak Iqbal nih? Kok ini acara kayak settingan banget ya? Pas nian lagi ngasih makan ada Pak Taufik sama Pak Iqbal ini. Iya. Ini ceritanya ngapain nih Pak Taufik sama Pak Iqbal? Lagi kita. Iya, ketemu lagi ya. Kok Ngasih- bisa gini ya? Iya. Kebetulan apa? Kebetulan. Apa nih? Ini Mas Firman. Ini yang saya ceritakan kemarin nih. Ini kita akan belajar tentang Moina menggunakan chlorella. Kalau kita kemarin menggunakan limbah lele. Limbah lele, Iya. benar. Bagi yang belum lihat videonya bisa klik di kolom deskripsi ya. Ya. Budidaya Moina dengan limbah lele. Sekarang kita menggunakan chlorella. Lanjut Mas Taufik. Ya, Gimana, Tri? jadi ini kita ada dua metode yang kami lakukan di sini kan. Ini kita sekarang ngobrol untuk budidaya Moina dengan menggunakan chlorella. Iya. Jadi langkah yang Chlorella perlu. itu apa dulu? Chlorella ini salah satu jenis fitoplankton. Jadi tumbuhan air. Ya, jadi seperti saya katakan kemarin, kalau makanan itu kan ada 3 jenis, fitoplankton, bakteri, dan bahan organik. Oke. Nah, yang ini kita menggunakan fitoplankton sebagai makanan utamanya. Oh gitu. Chlorella. Lihat dulu Mas. Ada nggak chlorella kita bisa? Ini chlorella seperti ini nih. Ini chlorella nih, Mas Firman nih. Oh, hijau-hijau gini ya? Ya, hijau seperti ini. Ini. Es cincau ya. Ya, Ini Jadi- isinya adalah tanaman air makanan dari si Moina. betul sekali. Jadi chlorella, kenapa yang dipakai chlorella? Karena selain nutrisinya tinggi, dia juga sesuai dengan bukaan mulut si Moina ini. Moina. Jadi bisa dimakan dia. Oh gitu ya. Jadi fitoplankton itu kan macam-macam, bentuknya juga macam-macam. Iya. Jadi salah satu yang pas untuk budidaya untuk digunakan sebagai pakan si Moina ini ada chlorella. Ini alurnya gimana nih caranya nih? Ya, jadi pertama kita siapkan dulu air. Ini kebetulan Pak Iqbal ini lagi menyiapkan mau budidaya, mau kultur chlorella aja dulu. Jadi tahapannya ada dua. Pertama kita kultur chlorella dulu sebagai makan utamanya. Oke. Jadi kalau kultur chlorella ini kita menggunakan bahan anorganik dan organik. Pertama kali kita siapkan air. Air ini kita sterilisasi dulu. Pakai Pakai klorin, apa tuh? klorin atau Oh, kaporit biasanya kaporit ya. kalau ini ya. Kaporit 30 mg per liter. Ya. Terserah kita mau budidayanya berapa ton. Kalau di sini kita biasanya 3 ton. Oke. Kultur itu, budidaya itu. Kemudian kita tambahkan pupuk anorganik. Anorganik ini terdiri dari ini. Urea ini Mas. Urea, kemudian TSP yang abu-abu ini. Oh. Urea ini dosisnya 1 kilo per ton air. Kalau TSP ini 250 gram per ton air. Kemudian Diudek-udek ya satu. kita campur dulu, kita larutkan dulu, baru nanti kita tebar. Kemudian yang pupuk organik ini terdiri dari tepung ikan, tepung kedelai, dan dedak. Untuk tepung ikan, tepung kedelai itu 100 gram per ton. Kalau dedaknya 200 gram per ton. Nah, kemudian kita tambahkan juga kapur dolomit itu 100 gram per ton. Kalau pakai kapur selain dolomit? Bagusnya kapur dolomit karena dia untuk menjaga kestabilan pH gitu. Oke, Ya. siap. Jadi Kapur dia tidak dolomit. begitu hidup begitu. Kalau kapur kapur tohor misal. kan dia lebih hidup begitu ya. Iya, berarti Takutnya kapur nanti tidak kurang pas untuk ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita campurkan. Ini ramuannya berbarengan, ini ya. dicampurkan jadi Campurkan jadi satu. Siap. Kemudian jangan lupa kita tambahkan aerasi. Aerasi ini fungsinya biar pupuk ini teraduk, tidak semua. Oke. Jadi tidak mengendap terus begitu. satu. Iya, iya. Kemudian Pak Bal silakan dilanjutkan saja kegiatannya Pak Bal, sambil ini saya ngobrol sama Mas Firman ini. Jadi setelah kita masukkan, kemudian kita tambahkan bibit chlorella. Jadi bibit chlorella ini kalau belum punya Ya. tidak ada masalah, mau punya setengah liter atau bahkan 1 liter, setengah liter atau 1 gelas pun tidak apa-apa, cuman nanti agak sedikit lama saja untuk berkembang. Iya. Kalau sudah punya Bibit. chlorella yang sudah banyak seperti ini, Ini Kita- Mas, ya. maaf Mas, saya potong dulu Mas. ya Ini masalahnya ini, teman-teman pembudidaya ini bingung cari bibit chlorella itu di mana tuh carinya tuh? ya kalau bibit chlorella sebenarnya sudah
umum ya sekarang ya. Kalau di online sudah banyak. Oh, sudah banyak ya? Kalaupun tidak, ya silakan datang ke sini, silakan ambil gratis. Datang ke BPAT Gratis. Gratis. Ya. Wih, luar Kalau mau biasa. dikirim ya boleh juga dikirim nanti. Kalau di sini Tapi ongkirnya- sudah, ongkirnya paling diganti saja. Iya. Luar biasa. Kalau mau ini ya ambil di sini silakan gratis. Di sini juga ada Ya. bibit Indica Vera juga Benar, gratis juga. benar. Karena kalau chlorella ini kalau sudah bisa kultur nanti sekali, tinggal nanti berkesinambungan, tidak perlu ambil lagi. Iya, nanti jadi sahabat Potia bawa mobil tangki ke sini ya. Kita Boleh, sedot silakan. Moina chlorella yang Kita ada di siapkan sini. nanti. Kemudian selanjutnya kita setelah dipupuk, kemudian kita tambahkan chlorella. Chlorella ini biasanya kami sekitar 20%. Kalau standar kalau sudah bisa kultur chlorella yang massal ya. Jadi 20% dari total media. Ya. Kemudian setelah nanti 10 hari kurang lebih ini akan menjadi chlorella yang siap digunakan seperti ini warnanya. Jadi hidungnya ya. semakin lama semakin pekat. Oke. Berarti kita sudah siap nih makanannya nih chlorella nih. Berarti paling enggak kita punya 2 bak ya, satu untuk chlorella, Ya, satu lagi kemudian untuk mainannya Moina. lain lagi ya, Ya. begitu. Kemudian setelah siap Pak Mas Firman, kemudian kita mulai kultur Moina. Kultur Moina ini sama, jadi airnya kita sterilisasi dulu pakai klorin, kaporit. Setelah itu biasanya 2 hari diaerasi, Ya. itu sudah netral si klorin ini. Siap. Kita sudah siap untuk gunakan. Pertanyaannya, Moina dapat dari mana lagi nih? Nah, Online banyak juga ya? Online memang agak ini kalau dijual, cuman sebenarnya tidak susah Moina ini ya. Ya. Moina ini bisa didapatkan dari nama selokan-selokan itu ada. Oh iya. Atau kalau sudah punya kolam-kolam yang mungkin sudah jam terbangnya tinggi begitu, biasanya dia suka ada di pinggir di pojok-pojok kolam. Oh, alami ada. Ya, sudah alami ada aja ya? sudah banyak. Bisa tinggal Benar. kita serok aja. Oke. Benar. Ternyata seperti itu sahabat ya. Kita cari Moina di kolam-kolam budidaya terutama yang sudah lama itu di pojokan-pojokan biasanya banyak. Banyak. Oke, lanjut Mas Oke. David. Kemudian kita tahap ke budidaya Moina ya. Jadi budidaya Moina ini sama air kita sterilkan. Air kita sterilkan. Ini kebetulan kita baru mau kultur ini. Mm-hmm. Bedanya dengan budidaya chlorella adalah pupuknya. Jadi kalau chlorella ada pakai urea dan TSP, kalau Moina ini kita hanya menggunakan pupuk organik saja. Tepung ikan, tepung kedelai dan dedak. Oke. Masing-masing 100 gram per ton Siap. air. Ditambah dolomit sama juga 100 gram per ton. Ya. Chlorellanya juga sama, kita tambahkan 20% dari total media. Jadi 80% air yang sudah kita sterilkan, 20% air. Ya. Chlorella begitu ya, 20% dan 80%. Setelah itu kita masukkan Moinanya. Boleh sehari setelahnya, boleh langsung berbarengan dengan pemupukan. Oh, tuh. Nah, kondisinya biasanya rata-rata itu 5-7 hari kemudian Moina ini sudah bisa dipanen. Oh, gitu. Begitu. Nah, mungkin kita bisa lihat di sana mana yang sudah bisa dipanen. Oke, siap. Ini kalau nggak salah juga video secara detail Ya, ada ya. peliharaan Moina dengan chlorella sudah dibuat sama tim Potia TV nih. Benar. Dan kawan-kawan nih. Bisa disesing ini ya. Iya, di Iya, searching benar. silahkan bisa searching di Potia TV, ada di situ. Kalau pengen tahu lebih detail step by step budidaya Moina dengan chlorella. Ini contoh yang kita. Jadi airnya kalau pas budidaya Moina ini kalau sudah siap untuk dipanen, airnya itu berubah, Mas. Wih, berubah Dari jadi- hijau jadi pucat seperti ini. itu karena sudah habis dimakan. Karena ya? makanannya sudah habis Chlorellanya. dimakan begitu. Ya. Ini kita lihat. Mas, ini agak beda dengan yang itu ya, yang di kemarin pakai lele apa tuh, pakai limbah lele. Warnanya tuh nggak semerah ya. Ya, memang Ini kalau ada ini kan fungsi menggunakan apa namanya? Chlorella. Fitoplankton. Heeh. Kalau di sana kan yang dominan itu kan Bahan organik ya? bakteri mungkin ya. Kalau ada pengaruhnya nggak Mas sama si Moina tuh, mungkin lebih bergizi yang ini atau yang di sana gitu? Ya, benar. Jadi kalau secara teori itu kalau kandungan protein, asam amino terutama itu memang banyak terkandung di fitoplankton, Mas. Oh gitu. Kalau yang bakteri itu memang kebanyakan lebih tinggi di asam lemaknya. Siap, siap. Nah, untuk reproduksi ini lebih banyak dibutuhkan itu asam amino ini. Oh. Itulah kenapa kalau menggunakan fitoplankton dari pengalaman kami itu produktivitasnya lebih tinggi.
Iya. daripada menggunakan air limbah-limbah seperti itu. Berarti lebih direkomendasikan kalau kita pengen skala produksi ya, apalagi biar bagus nutrisinya untuk larva yang pakai chlorella ini ya. Ya, Bagusnya ya. lebih baik yang seperti ini. Meskipun pakai limbah juga tidak ada masalah. Iya. Tetapi untuk perkembangannya si Moina ini lebih banyak, lebih cepat produktivitasnya itu jika menggunakan Oh ini. medianya itu fitoplankton, dalam hal ini chlorella. Iya kita lihat ya itu agak berbeda warnanya kalau menggunakan Kalau chlorella. kemarin merah ya. Iya. Kalau yang ini Merah banget. coklat ya. Coklat. Coklat. Iya. Begitu. Karena yang dimakan beda itu mas. Ya, karena yang dimakan beda. Sebenarnya itu tergantung apa yang dimakan. Berarti justru yang bagus malah yang itu ya, bukan yang kemerahan gitu ya. Kita kan anggapnya yang merah-merah itu yang Iya, jadi kalau kemarahan itu sebenarnya lebih ke arah ini sih, apa namanya, kenaikan kadar hemoglobin itu darah. Nah ini sekarang cara panennya ini apa Ya. diserok-serok tuh kan repot amat. Gimana caranya? Ya, biasanya kalau ini memang kita panennya total mas, biasanya. Iya. Kita panen total, ya kita buka saja ini outletnya ini. Waduh. Nah, tetapi di sana benar, di sana kita sudah siapkan saringannya ini, Oh planktonetnya. ternyata ada lubang di bawah nih sahabat. Airnya keluar lewat sana. Yuk kita lihat. Oh di sini sudah dipasang jaring. Ini harus Ya, apa jaringnya ya? planktonet ini kita gunakan ini ukurannya sekitar 200 minimal ya, minimal 250 mikron. Karena ukuran Moina ini kan kisarannya sekitar 400 sampai 1200. Jadi kita pakai lebih kecil mesesnya, 250 begitu. Kalau sahabat Potia mau nyari planktonet ini Banyak ketemunya di online mana? banyak, Online banyak. Tinggal silakan di searching, sudah banyak dijual online. Sudah bentuk seperti ini atau Tidak, custom? biasanya ukurannya 1x1 atau berapa gitu, Lembaran nggak salah. gitu ya? Nanti silakan dijahit saja. Kalau jahitnya di tukang jahit biasa bisa? Ya, tukang jahit biasa. Nah, Oh, silakan. ini aja dibikin gimana caranya biar kuat saja. Tidak Oh. perlu perlakuan khusus sih ini sebenarnya. Heeh. Ternyata sahabat Potia kalau mau nyari planktonet ya sudah banyak ya dijual baik itu online ataupun di toko Ini perikanan. Moinanya nih Pak Mas Firman nih, Iya. merah ini. Oh, panennya seperti ini ya, tinggal ngebuang aja airnya. Jadi gini mas ya, sebenarnya kalau kita cari kesimpulan, insight atau wawasan yang kita dapatkan dari episode ini bahwa salah satu segmen usaha yang bisa cari inspirasi sahabat Potia semua adalah budidaya Moina dengan Ya. menggunakan chlorella. Bisa. Dan benar. itu nggak mesti dengan model bak-bak seperti Ya. ini ya. Bak Tidak terpal mesti juga dengan bisa menggunakan gitu ya. modal yang besar. Iya, Bisa betul. menggunakan modal yang relatif kecil. Luar biasa ya. Jadi itu ya pemirsa episode kita kali ini budidaya Moina dengan menggunakan chlorella. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Sekali lagi yang ingin chlorella ya, bibit chlorella silakan datang ke PPPAT Sungai Gelam. Kita akan terima dengan tangan terbuka dan kita akan berdiskusi juga di sini. Silakan bertemu dengan Pak Taufik ya, dengan Pak Iqbal di Pokja Pakan ya Mas Taufik. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.